أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Seperti diketahui, apabila seorang yang pemurah memberikan pemberian yang langsung dengan dirinya sendiri, ini menunjukkan betapa besarnya pemberian itu dan berlipat ganda tanpa bilangan. Jadi ketika Allah mengatakan fasaumu li wa ana ajzi bih, maka puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang berhak membalasnya. Jadi Allah yang turun tangan, yang langsung membalas pahala orang yang berpuasa. Kalau orang yang pemurah, ketika ia langsung yang memberikan kepada orang yang diinginkannya, maka dipastikan pemberiannya itu besar. Maka demikian ketika Allah yang langsung membalas pahala orang yang berpuasa, maka justru tidak ada bilangan yang sanggup menyaingi berapa pemberian Allah kepada orang yang berpuasa. Karena langsung Allah yang membalas. Wa ana ajzi bih. Ini perumpamaan. Allah bersifat Jawad, Karim. Jawad itu zat yang maha pemurah. Karim demikian, yang sangat pemurah. Wahab, yang sangat pemberi. Maka yakinlah ketika orang itu berpuasa, ia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Terlebih jikalau puasanya itu adalah puasa fardu. Jangankan puasa fardu, puasa sunnah saja luar biasa fadilahnya. Apalagi ketika kita masuk di bulan Rajab. Di malam ini inilah kita masuk di awal bulan Rajab. Ujar Rasulullah di dalam sebuah kitab itu disebutkan, man shoma yawman min Rajab faka'annama shoma alfa sanah wa ka'annama ataqa alfa raqabah. Barang siapa berpuasa satu hari saja di bulan Rajab, maka seakan-akan ia berpuasa 1000 tahun, dan seakan-akan ia membebaskan 1000 orang budak. Itu pahalanya. Satu hari ini umum hadis Nabi, baik di awal Rajab atau di pertengahan Rajab ataupun di akhir bulan Rajab. Asal sehari aja nih kawa puasa di bulan Rajab, faka'annama shoma alfa sanah, seakan-akan ia berpuasa 1000 tahun. Allah, itu baru puasa sunnah. Jadi ketika Allah memberikan umur yang panjang kepada kita dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani bulan yang mulia ini, maka gunakanlah kesempatan itu di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada Rajab yang akan datang belum tentu kita bertemu akan bulan yang mulia ini. Rajabu syahrullah
Wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Maka 3 bulan berturut-turut ini adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Rajabu tuhratun. Tuhratu apa? Tuhrun apa? Allah. Rajabu tuhratun lil jasad. Rajab itu membersihkan dosa yang ada pada tubuh kita. Wa Sya'ban tuhratun lil qalbi. Dan bulan Sya'ban itu membersihkan dosa yang ada di dalam hati kita. Wa Ramadhan tuhratun lirruh. Sedangkan Ramadan itu membersihkan dosa yang ada pada ruh kita. Makanya ulama-ulama salaf dulu mereka mempersiapkan bulan Ramadan itu diawali dari bulan Rajab. Persiapannya, karena tidak akan bisa disucikan ruhnya kecuali terlebih dahulu suci hatinya. Dan tidak akan bisa disucikan hatinya kecuali terlebih dahulu Allah sucikan jasmaninya. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan ini saling berkaitan. Orang yang memuliakan Ramadan adalah orang yang memuliakan Sya'ban, dan orang yang memuliakan Sya'ban adalah orang yang memuliakan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Salah satu sunnah Rasulullah ketika kita bertemu awal bulan Rajab, maka sunnah kita membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan Allah panjangkan umur kita bertamu bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Kita ini sudah ingin memasuki pintu gerbang Ramadan. Diawali dengan bulan Rajab, kemudian masuk ke bulan Sya'ban, maka kita akan memasuki gerbang Ramadan. Allah. Orang dulu gembira luar biasa ketika bertemu dengan bulan Rajab ini, himok benar hatinya. Karena Allah berlimpah ruah memberikan anugerah dan pahala kepada orang yang memuliakan Rajab. Sampai di dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa memuliakan Rajab, maka Allah muliakan 1000 kemuliaan di yaumil qiyamah. Allah berikan kemuliaan dengan 1000 kemuliaan di yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, man 'azzama Rajaba 'azzamahu Allah bi alfi apa? Bi alfi 'azamatin yaumil qiyamah. Atau kama qala. Lu kedingat lagi Arabnya. Pokoknya artinya enggak itu. Kita memuliakan Rajab dengan berbagai macam ibadah. Bagi orang yang tidak bisa berpuasa, maka muliakanlah Rajab dengan sedekah. Perbanyak sedekah di bulan Rajab, terutama sedekah kepada anak dan istrinya. Jadi sedekah lawan anak bini itu pian untuk memberi anak bini itu jatuhnya sedekah. Nah, kecuali berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat, itu namanya nafkah. Jadi sedekah dengan nafkah itu beda. Jadi mun pian sudah diisi rumah, gasan ialah anak bini sudah nafkah yang pertama. Imbatu pulang kawa menyediakan makanan gasan anak bini, itu nafkah makanan. Kawa menukarakan baju gasan anak bini, itu nafkah. Nafkah itu wajib. Nah, di luar daripada nafkah yang 3 macam itu hukumnya sunnah. Tapi
kita gancang yang sunnah pada yang wajib biasanya. Di luar daripada itu hukumnya sunnah. Jadi ketika laki-laki memberikan uang kepada istrinya di luar daripada 3 perkara tadi, maka jatuh kepada sedekah, dan sedekah yang terafdal adalah kepada anak dan istrinya. Sedekah yang terafdal adalah sedekah kepada anak dan istrinya. Ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Ya Allah, hadis Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat kepada keluarganya. Anfa'uhum li'iyalih. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keluarga yang barokah. Asal yang laki mengamalkan ilmu, yang bini mengamalkan ilmu, yang anak mengamalkan ilmu, insyaallah barokah keluarga itu. Sama-sama mengamalkan ilmu, sama-sama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di dalam dusta, di dalam wala ta'awanu, di dalam dosa dan permusuhan. Anil itsmi wal 'udwan. Mun urusan dosa kita dilarang saling tolong menolong itu. Kemudian di dalam urusan permusuhan pun juga dilarang. Kawan bakalahi harusnya kita damaikan, bukan kita tambahi. Tamparan wae, bilanya menampar ku tampar di luar bahasa. Kita yang menambahi. Jangan kita dilarang oleh Allah. Seharusnya kita di dunia ini menjadi juru damai. Kita menjadi juru damai, bukan menjadi pemecah belah kedua belah pihak yang saling kasih sayang. Seharusnya kita menjadi juru damai. Fa aslihu baina akhawaykum. Damaikan di antara saudara kalian yang berpecah belah. Jangan menambah-nambahi, jangan memprovokasi. Ini bulan Rajab nih, kita masuk di awal nih lah. Ini kontroversi nih lah. Ada semalam ada akan malam Rabu nih lah, ada akan malam Kamis. Jadi keduanya kita anggap awal Rajab sudah datang kali. Malam ini kita banyak beribadah, malam tadi banyak juga sudah. Di awal Rajab ini salah satu malam yang tidak pernah ditolak oleh Allah doa seorang hamba adalah awwalu lailatin min Rajab, adalah awal malam bulan Rajab. Jadi mulai malam ini kita banyak meminta lawan Allah, karena doa-doa kita diperkenankan oleh Allah, permohonan kita diijabah oleh Allah. Jadi mun kada kawaba puasa banyaki sedekah. Ujar Rasulullah, man tasaddaqa bi sadaqatin fi Rajab fa ka'annama tasaddaqa bi alfi dinarin wa tawakkaballahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi alfa hasanah wa maha anhu alfa sayi'ah wa rufi'a lahu alfa darajah. Barang siapa bersedekah 1 kali sedekah di bulan Rajab, 1 kali aja bersedekah, ada banyak kada tuh gin bepaksaan juga. Mun kada peringatan Isra Mi'raj di kampung kada menyumbang bangnya bulan Rajab, karena pas digelanggar pulang rumah. Jadi supan juga kada bersedekah, pasta paksa. Ujar Nabi ini, man tasaddaqa bi sadaqatin fi Rajab, barang siapa bersedekah 1 kali sedekah di bulan Rajab, fa ka'annama tasaddaqa bi alfi dinar, maka seakan-akan ia bersedekah dengan 1000 dinar. 1000 dinar, 1 dinar itu kata ulama 4 gram emas, berarti 4 kilo gitu bersedekah emas.
Berapa duitnya? Banyak. 4 kilo, bayangkan. Ditambah lagi wa kataballahu bi kulli sya'ratin 'ala jasadi. Orang yang berpuasa, orang yang bersedekah di bulan Rajab, setiap kali satu sedekah yang ia sedekahkan ditulis oleh Allah setiap bulu yang ada di dirinya. Bulu. Kataballahu bi kulli sya'ratin 'ala jasadi. Allah tulis setiap rambut atau bulu yang ada di tubuhnya. Ngaran bulu nih betul kan? Kepala termasuk rambut nilah, bulu mata. Mbatu pulang nih di kalopak ada ngarannya nih ngarannya apa ngarannya? Ini alis, bulu mata, bulu hidung, kan? Mbatu pulang nih sesengot termasuk nih, kan? Batu di bawah sesengot, janggut pulang, sampai ke bulu ari-ari. Bulu ari-ari itu yang paling banyak tuh. 2 tahun ada so berdarah, banyak berdarah. Allah tulis setiap satu bulu yang ada pada tubuhnya alfa hasanah, 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'ah, dan Allah hapus 1000 kejahatan. Wa rafa'a lahu an alfa darajah, dan Allah angkat baginya 1000 darajat. Ini orang yang bersedekah di bulan Rajab. Untungnya karena ia memuliakan bulannya Allah, kenal benar pahalanya. Ada kawa 100.000, 50.000, ada kawa 50.000, 20.000, ada kawa 20.000, 10.000, ada kawa 10.000, 5.000, ada kawa 5.000, 2.000, ada kawa 2.000, 1.000, ada kawa 1.000, tampar benar lagi. Pemalar benar hidup pun 1000 ya ada kawa. Sampai ujar Rasulullah sekalipun hanya dengan sepotong roti saja. Ini bulannya sedekah, termasuk bulan yang begitu besar sedekah orang yang dibalas oleh Allah. Amun kada tapi kawajua bersedekah di bulan Rajab, ujar sahabat, ya Rasulullah, apa yang kami gawi? Perbanyak membaca tasbih. Berpuasa kada kawa, bersedekah pemiskinnya pulang di kampung. Kan? Berpuasa mahab kronis ya kan maras bener pengsidit. Berpuasa kada kawa, bersedekah naginnya. Apa yang kami gawi, maka bertasbihlah, kata Rasulullah. Perbanyak membaca tasbih. Yang lalu ada tasbih bulan Rajab, Subhanallahil Hayyil Qayyum, Subhanallahil Ahadis Samad, Subhanallahir Ra'uf. 1 sampai 10 Subhanallahil Hayyil Qayyum. 10 sampai 20 Subhanallahil Ahadis Samad. Ya kah? Salah. 20 sampai 30 Subhanallahir Ra'uf. Perbanyak tasbih. Intinya ketika kita berada di bulan Rajab, maka muliakanlah Rajab dengan berbagai macam ibadah, apapun itu ibadah, baik menuntut ilmu kah, atau membantu orang kah, misalnya yang bebinian ibadah yang terbesarnya apa? Bakti lawan laki. Pian kada usah mode jauh-jauh, bebiniannya mudahan mencari untuk anak bangun tahajud tengah malam. Yang harat ibadah bebinian itu bakti lawan laki. Kada ada lagi yang harat pada itu bujuan. Bila sudah bakti lawan laki, biar sembahyang seadanya, puasa tuh yang wajibnya aja selesai, surga dalam tangan. Surga dalam tangan, asal bakti Allah. Cuman yang baktinya nih yang alibana dicari. Dari 1000 itu ada separuh Allah.
Sepanggal, jangan separoh itu kan artinya mun seikung masih kurang lebih sepanggal. Cuman di sini kada Bang, di rumah masing-masing aja. Di majelis hamok-hamok lawan laki purun bener. Allah mudahan bini kita ibarataan dijadikan oleh Allah orang yang bakti lawan Allah, bakti lawan Rasulullah, bakti lawan laki. Penting benar. Jadi perempuan ibadah yang terbesar itu bukan salat, bukan baca Quran, bukan puasa, bukan istighfar. Perempuan ibadah yang terbesarnya taat dengan suaminya, berkata lemah lembut dengan suaminya, melayani suaminya. Itu ibadah terbesar bebinian. Jangan salah mencari surga. Sudah jelas hadis Rasulullah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha udkhuli bi ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila perempuan itu sembahyang 5 waktu kada tertinggal, puasa di bulan Ramadan kada tertinggal, biar yang di bulan lain kada puasa, penting Ramadan dahulu puasa. Bila misalnya nih kada terbayar mangqadha, artinya kada puasa di bulan Ramadan karena haid, maka dibayar di bulan yang lain. Kemudian ia memelihara kemaluannya, ia jaga kemaluannya daripada berzina, daripada selingkuh. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, ia bakti lawan lakinya. Maka apa ujar Nabi? Udkhuli bi ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuk aja ikam ke mana pintu surganya ikam kehendaki. Masuk aja ke mana? Hendakkah surga Firdaus kah? Anda surga Darussalam kah? Anda surga Naim kah? Apa aja terserah, asal 4 macam ini digawi. Mun sembahyang nyaman aja guru aja, mun puasa nengke itu juga kau aja dikarasi sama mun salingkuh asal ada batas selingkuh juga. Tapi yang taat lawan laki ini yang berat bener. Nah ini nih, yang taat lawan laki ini yang berat bener. Ya Allah, ya Rasulullah. Memang surga itu enggak mudah. Surga itu enggak mudah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Ada yang asal sembahyang surga ada. Innamashtara anwalakum anfusakum wa amwalakum bi anna lakumul jannah. Ya Allah, Al-Quran. Bahwasanya Allah membeli diri kalian dan harta kalian dengan surganya Allah. Surga penuh dengan pengorbanan. Anlah bebinian ni tanyaman tu dilihat ni tanyaman bang lah, padahal mun digawi ngalih ayo ngalih benar, karena ini bertentangan lawan hawa nafsunya, bertentangan lawan hawa nafsunya. Amun ulun pangguru ja kada biisi laki, kemana ulun taat laki orang lah ya. Jangan taat ke laki orang biar luput juga. Ya syukuri ya mun hendak pulang taat kawin pulang bahasa. Ulun lawan laki bahari ya sedurhaka benar, ulun hendak mengkodok ya kawin bahasa. Kau aja. Pintu surga seorang perempuan itu pada ridha suaminya. Allah. Nah kembali lagi. Jadi gonol benar pahala orang yang berpuasa ini, karena Allah yang langsung turun tangan memberikan balasan kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluha illa as-saimun.
Surga mempunyai sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Hadis ini kalau ada khilaf sudah pernah disebutkan oleh musannif di awal bab puasa. Jadi surga itu mempunyai sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan, yang tidak dapat dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Maksudnya berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ia mendapatkan keistimewaan di dalam surga, memasuki pintu yang bernama Rayyan, yang di dalamnya berbagai macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah janji untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam membalas puasanya. Ya, kelak akan berjumpa dengan Allah di dalam surganya Allah. Nah, di sini duduknya hadis Nabi bahwasanya orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan, farhatan. Yang pertama farhatun indal iftar, yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan orang yang berpuasa itu yang pertama, ujar Rasulullah, waktu hendak berbuka. Ya Allah, yang kita tunggu waktu puasa itu sebutinnya ya azan maghrib ya. Bila tetamu azan maghrib tuh bahagianya luar biasa. Mulai azan zuhur tuh perasaan maghrib sama aja jam mirip lon azan maghrib. Ya tak ngaran azan tuh kan tidak berbeda. Kecuali azan subuh hanya salatu wassalam, salatu khairum minan naum tuh Anda. Jadi yang menggembirakan orang yang berpuasa, farhatun indal iftar, kegembiraan ketika ia berbuka puasa. Yang kedua, ujar Rasulullah, wa farhatun inda liqa'i rabbih, gembira ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Ini keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang beribadah selain daripada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi khusus kegembiraannya ini diberikan oleh Allah. Keterangan tentang ketaatan ini sudah cukup bagi engkau dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi ada aja di kitab Bidayatul Hidayah tentang ketaatan kepada Allah dan berbagai macam fadilah di dalam ketaatan itu. Sudah kita ketahui at-ta'atu apa? Taat itu akan memberi bekas kepada hati kita dengan terangnya hati orang yang melakukan taat. Jadi atharu ta'ah, bekas ketaatan itu tanwirun lil qalbi, itu menerangi hati. Jadi orang itu jikalau semakin taat, semakin terang hatinya, semakin terang, semakin bercahaya. Pasti memberi bekas ketaatan itu, baik itu puasa ataupun salat ataupun ibadah-ibadah lainnya. Bahkan semakin berat ibadah itu, semakin menerangi hati orang yang melakukannya. Qiyamul lail berat, orang yang melakukannya Allah berikan nur yang luar biasa di hatinya. Sedekah berat, tapi Allah akan memberikan nur di dalam hatinya ketika ia melakukannya. Yang berat itu sungguh menerangi hatinya. Ini yang ngalih-ngalih, ini yang luar biasa. Apalagi di pintangan harta ini paling ngalih sudah paling berat. Sampai Allah mengatakan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wajahidu fi sabilillah, berjuanglah engkau di jalan Allah,
menolong agamanya Allah dengan apa? Bi amwalikum, Allah menyebut di awalnya dengan harta-harta kalian. Kemudian baru Allah menyebutkan wa anfusikum dengan diri-diri kalian. Orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta itu jauh lebih afdal daripada orang yang hanya berjuang di jalan Allah dengan tenaga dan dirinya. Karena berjuang dengan harta itu jauh lebih berat. Dan berjuang dengan harta ini semakin besar, semakin menerangi bagi hati orang yang melakukannya. Memberi bekas benar. Makanya ujar Abah Guru Bahari, apabila sifat pemurah ada sudah di dalam hati hamba, ini akan menjadi magnet bagi sifat-sifat mulia lainnya. Ketika ada sifat pemurah di hatinya, sifat yang lain itu masukkan berataan sabarnya, syukurnya, ridhonya. Karena sifat pemurah ini menjadi magnet bagi sifat yang mulia. Tapi sebaliknya, jikalau di dalam hati seseorang itu ada sifat bakhil, maka sifat bakhil ini sebaliknya menjadi magnet bagi sifat-sifat yang buruk lainnya. Bila pemalar di hati, ini sifat buruk makinnya. Pahirian, macam-macam nih timbul, ria, ujub, macam-macam. Bila ada sifat bakhil tadi, jadi sesuai ada ungkapan dari ulama, majabalallahu waliyan illa bis-sakha wa husnil khuluq. Tidaklah Allah mencetak akan seorang wali kecuali di dalam hatinya sudah terpatri yang namanya sifat pemurah dan berakhlakul karimah. Wa husnul khuluq ini ada yang mengatakan tidak pemarah. Pemurah dan tidak pemarah itu sifat aulia yang melekat di dalam diri mereka. Karena inilah dua perkara inilah yang menjadi sumber daripada akhlak-akhlak yang mulia. Pemurah dan tidak pemarah itu sumber daripada seluruh akhlak yang mulia. Sebaliknya daripada sifat dua macam ini menjadi sumber daripada sifat-sifat yang tercela. Pemalar, penyarikan, itu sumbernya. Sumber, jadi sifat yang buruk lain datangkan ke hatinya berataan. Karena ini sumbernya adalah magnetnya ada sudah. Beparak otomatis, sifat yang kada baik itu beparak otomatis. Mudahan berkat bulan Rajab Allah jadikan kita menjadi diri yang pemurah. Jikalau ia tidak bisa dengan hartanya, pemurah dengan tenaganya. Termasuk pemurah apabila orang yang tidak bisa dengan harta, ia dengan tenaga. Jikalau tidak bisa dengan tenaga, maka pemurahlah dengan pemikirannya. Jikalau tidak bisa dengan pemikirannya, dengan ilmunya, maka pemurahlah dengan doa yang ia panjatkan kepada Allah. Sampai mengkada kawajua senyum barang lawan orang. At-tabassum sadaqah. Senyum itu sadaqah. Jadi munduit kededa, masalah banyak, jadi bisa penyarikan tenaga pina uyuh, tetapi kawan membantu orang, maka bawa senyum aja. Karena senyum itu sedekah, ini melawan emosi di hati kita. Bila kada panduitan apa penyarikan aja. Ditambah betuyuk masalah bini bemamai, anak pina wangal kelakuan di gawian bulang bosarik aja terus gawian. Allah bawa senyum aja sudah. Tapi mun senyum itulah mun kada ikhlas ke sengalih iwa karas muha. At-tabassum sadaqah. Senyum itu sadaqah. Berduit kadada. Anak bersedekah tenaga kadada, senyum main lagi termasuk sedekah. Pemurah termasuk pemurah. Lawan orang yang bersalawat lawan Rasulullah,
Bila ia mendengar nama Rasulullah lalu ia mengucapkan salawat kepada Rasulullah, maka itu termasuk orang yang pemurah. Sebaliknya ketika ia mendengar dengan jelas nama baginda Rasulullah tapi ia tidak ingin membaca salawat kepada Rasulullah, maka Nabi mencap kepadanya abkhalun nas, sepaling bakhil manusia, man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Ketika namaku disebutkan di hadapannya tapi ia tidak pernah mengucapkan salawat kepadaku, maka orang itu adalah orang yang paling bakhil daripada seluruh manusia. Abkhalun nas, paling pamalar daripada seluruh manusia. Allah, kada hakun ba ungap-ungap muntong Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kada hakun kata. Padahal mendengar jelas benar. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Jelas kada. Asyra fi badrin fil kauni asyra. Kada menyahudi panah yo bisa kira-kira. Pemalar bana membaca salawat ya pemalar bana. Jika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Bahkan disunnahkan kata ulama menyaringkan suaranya di dalam membaca salawat. Sunnah menyaringkan suaranya. Jadi di dalam pemaulidan jangan binagala yang menyahudi saya. Assalamualaikum. Yang penyairan makam bilang apa nih urat modern kayak jari aja lagi digolok. Yang penyahutannya bilang babayanya jangan dua. Ini menghilangkan semangat kita di dalam membaca salawat kepada Rasulullah. Kita kan yang dicari itu barokah. Masalah baik kada baik itu kena barokah yang kita cari. Nah kemudian apabila engkau memerlukan keterangan zakat, kan di sini kada dibahas sidin adalah tingkas puasanya aja stop sudah sidin. Amun hendak ya sidin keterangan masalah zakat dan haji atau penjelasan tambahan tentang salat dan puasa, maka carilah dari apa yang telah kami sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali. Itu lebih jelas, lebih terang. Karena di dalam kitab Imam Ghazali itu terkumpul ilmu yang fardhu ain, baik tauhid, fiqih ataupun tasawufnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kitab Ihya Ulumuddin itu disebut sebagai tafsir Quran dan hadis. Seandainya kita tidak memiliki Al-Quran dan tidak memiliki hadis, maka cukuplah Ihya Ulumuddin. Cukuplah dengan membaca Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan seandainya orang yang meninggal dunia ini dikembalikan hidup oleh Allah dan disuruh memberi wasiat kepada orang yang masih hidup di dunia, maka niscaya wasiat mereka, bacalah kitab Ihya, pelajarilah kitab Ihya Ulumuddin. Luar biasanya kitab Ihya. Man laysa lahul ihya falaysa lahul haya. Siapa kada suah membaca kitab Ihya, siapa kada suah belajar kitab Ihya, falaysa lahul haya. Kada ada di hatinya itu rasa malu. Kada ada rasa malu. Mun di Martapura banyaklah pengajian kitab Ihya itu banyak. Karena barokahnya luar biasa. Imam Ghazali kada gampang. Jadi beliau mengarang Ihya itu salah satu karamah Imam Ghazali itu karangan beliau Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Allah. Sidin menurut riwayat mengarang Ihya itu hanya memakan waktu 4 bulan. 4 bulan ya. Mun kita nih disuruh jangan mengarang Ihya, menulis saja dah. Kira-kira mundur 2 tahun ada ambil, kada belum tuntong. Sidin mengarang lawan menulisnya hanya memakan waktu 4 bulan.
4 juz, jadi sejuz sebulan. Ya Rasulullah. Banyak pujian-pujian daripada ulama tentang kitab Ihya Ulumuddin. Terlebih pujian oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad kepada Imam Ghazali tentang kitab Ihya. Bahkan ada spesialis satu kitab yang memuji tentang Imam Ghazali dan kitab-kitab karangan beliau, terutama Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya itu lengkap keberadaan almarhum Abah Guru Bahri terakhir Sidin. Meninggal itu masih juz 3. Waktu itu belajar Ihya. Jadi kada sawat tamat juga, tapi mungkin Baharinya Sidin pernah tamat kira-kira. Mungkin waktu zaman kami itu pas juz 3 pas meninggal Sidin. Allah. Kita ini jangan kan belajar melihat kitabnya aja kada suah lagi ulun guru. Melihat kitab Ihya tuh ada suah. Jadi salah satu kitab yang perlu kita berisi, bisa kada bisa, bisakah kita membaca kada bisakah? Salah satunya Ihya Ulumuddin. Bagi orang yang menyimpan kitab Ihya ini seperti jimat di dalam rumahnya, menjadi keberkahan di dalam rumahnya. Bila ada aja kitab Ihya ini di rumahnya, insya Allah rumah itu diberkahi oleh Allah. Jadi mungkin ada bisi duit itulah, ada lebihan misalnya, maka sisihkan gasan nukar kitab Ihya, itu barokah. Bisakah kada bisakah pian membaca kitab, bila isi aja barokahnya luar biasa. Sama kitab Imam Bukhari itu barokah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bila ada di rumahnya itu kitab Bukhari dan Ihya, maka Allah lepaskan ia daripada kebakaran. Seandainya kebakaran juga, maka kitab Bukhari dan Ihya itu dilepaskan oleh Allah. Bahkan ada orang Bahri yang melihat terbang kitab Bukhari itu bila ada kebakaran, terbang. Rumahnya terbakar, kitabnya terbang. Allah. Ya Allah. Dulu yang diperpegangi oleh ulama sesudah Al-Quran dan hadis itu kitab Muwatta Imam Malik. Dulu yang diperpegangi oleh ulama setelah Al-Quran dan hadis itu kitab Muwatta Imam Malik. Kemudian setelah Imam Bukhari menyusun kitab, menyusun akan hadis-hadis yang sahih, lalu kitab Muwatta ini berturun derajatnya. Sesudah Quran dan hadis itu kitab Bukhari. Kemudian ketika Imam Ghazali menyusun akan kitab Ihya Ulumuddin tahun di abad yang kelima, maka turun lagi kitab Imam Bukhari ini, haratnya inilah. Jadi peringkatnya peringkat yang ketiga pulang Imam kitab Ihya ini sesudah Quran dan hadis. Allah. Sampai disebutkan kalau kita ingin mengetahui mana ulama ahlu sunnah, mana ulama yang bukan ahlu sunnah, maka simpel saja ketika ulama itu memuji Imam Ghazali dan sangat mempelajari kitab Imam Ghazali, maka dipastikan ulama itu ahlu sunnah wal jamaah. Jikalau ulama itu benci dengan Imam Ghazali, bahkan tidak pernah mempelajari kitab Imam Ghazali, bahkan membenci kitabnya, maka dipastikan, kada usah ragu lagi, orang itu keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bila ada ulama-ulama gono itulah pian ragu takoni menurut pian Imam Ghazali itu kayak apa guru. Bahnya Sidin banyak hadis palsu di kitabnya, sudah keluar aja pian. Keluar aja. Itu ciri sudah. Bila orang dalam benci lawan Imam Ghazali, selesai, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pendapat habaib yang ditarim hadral maut, seperti itu pendapat. Jadi simpel mereka menentukan mana yang Ahlus Sunnah, mana yang ghairu Ahlus Sunnah. Allah. Bila ketujuh Imam Ghazali jelas Ahlus Sunnah. Bila benci dengan Imam Ghazali, maka keluar daripada Ahlus Sunnah. Jadi Imam Ghazali itu salah satu waliullah yang patut kita hadiahi terus.
patut kita hadiahi terus. Yang Qutbil Ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kan sudah ulun sampaikan, mun kita tuh lebih bingung akan suatu ilmu kayak apa pemahamannya, maka tawassul kepada Imam Ghazali, baca Fatihah untuk beliau, kemudian guring atau pian biarkan, jangan diteruskan pemahaman pian. Imbah itu beberapa saat kemudian buka kitab yang pian bingung tadi, insya Allah dimudahkan memahami oleh Allah. Dan ini mujarrab, terbukti sudah. Imam Ghazali nah kemudian dan sebagainya daripada berbagai kitab, banyak karangan Imam Ghazali, yang lain-lainnya itulah kada terhitung karangan Sidin. Pada umur Sidin itu hanya 50 tahun lebih sedikit itulah, tapi panjang juga umur Imam Ghazali itu. Ada yang menuju 70 tahun tuh ada, apalagi 80 tahun, ada 50 tahun lebih sedikit aja umur Imam Ghazali, tapi karangan beliau ratusan lebih. Ilmu beliau tersebar ke seluruh dunia. Seluruh ulama-ulama, terutama ulama sufiyah, berpegang tariqahnya kepada Imamul Ghazali. Allah, umur sedikit tapi bermanfaat luar biasa sampai sekarang. Sampai sekarang karangan Imam Ghazali itu dibaca oleh orang yang ada di dunia ini, terutama ulama-ulama yang ahlu sunnah wal jamaah. Sampai wah ini memberi manfaat lawan kita. Nih sama kitab yang kita baca ini lah. Memang ini disyarahkan kitab ini oleh ulama kita Imam Nawawi Al-Bandari, tapi matannya adalah karangan Imam Ghazali. Jadi Maraqil Ubudiyah itu syarah, matannya itu karangan Imam Ghazali. Jadi sama halnya ketika kita membaca kitab ini, kita membaca karangan Imam Ghazali yang disyarahkan oleh Imam Muhammad Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandali. Ulama kita, salah satu silsilah tariqat Samaniyah, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandari. Jadi tariqat Samaniyah kita yang di Kalimantan inilah sangkutnya ke Sidin, karena Sidin mengambil tariqat Samaniyah kepada Syekh Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syihabuddin jadi anak Datuk Kalam Bayan menurunkan tariqat Samaniyah kepada Imam Nawawi ke Jawa dahulu bukahnya. Nah, imbah Imam Nawawi bukah ulang ke Sumatera, Zainuddin As-Sumbawi. Imam Nawawi mau ijazahkan tariqat Samaniyah kepada Syekh Zainuddin As-Sumbawi, atau datunya Tuan Guru Bajang, pakaian Tuan Guru Bajang. Nah, Zainuddin As-Sumbawi mengijazahkan tariqat Samaniyah kepada Syekh Ali bin Muhammad Al-Banjari Al-Maki. Syekh Ali bin Muhammad Al-Banjari Al-Maki, orang Banjar, Mansidin diam di Mekah. Nah, mengijazahkan tariqat Samaniyah kepada Syekh Syarwani Abdan Bangil Marina oleh Abah Guru Sokumpul. Nah, lalu diijazahkanlah secara khas tariqat Samaniyah kepada almarhum Abah Guru Sekumbul. Jadi beliaulah pemegang tariqat Samaniyah untuk Kalsel pada khususnya untuk Kalsel. Abah Guru ya, sanadnya itu sampai kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani. Nah, habis kita membahas masalah puasa. Nah, kita memasuki insyaallah yang akan datang Al-Qismu Tsani Al-Qawlu fi Ijtinabil Ma'asi, bagian kedua menjauhi perbuatan maksiat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ampun maaf, berataan, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.
آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.